wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, kepada yang terhormat Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG, kepada yang kami hormati Bapak Kasubtim Evaluasi Kepenyuluhan Bapak Heru Susanto, yang kami hormati Ustadz Gunawan ARK dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi pemateri kita pada malam hari ini, dan yang kami banggakan seluruh peserta Zoom Depak pada malam hari ini yang ke-25. Sebelum kita memulai materi, mari kita dengarkan arahan dan pengantar dari Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan. Kepada Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom, Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera semuanya. Selamat malam, Wilujeng Wengi. Bapak, Ibu semuanya, juga Bang Kasubtim dari Subdit Penyuluh Agama Islam yang sudah ikut bergabung di dalam kegiatan Depak pada malam ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita aturkan kepada Allah atas nikmatnya kita bisa melanjutkan meskipun pada hari ini lumayan banyak kesibukan di antara teman-teman penyelenggara. Ya, beberapa dari kawan-kawan penyelenggara Depak ini ada yang kemudian terlibat dalam panitiaan seleksi SPA, kemudian juga ada yang sedang berkegiatan di kanwil Kemendagnya masing-masing, juga ya aktivitas-aktivitas yang lainnya ini alhamdulillah mereka masih menyempatkan diri untuk kemudian mempersiapkan dan menyelenggarakan Depak yang ke-25 ini. Jadi udah 25 minggu istiqomah ini. Jadi kalau misalnya menurut menurut penelitian untuk mengubah satu kebiasaan, satu pola, satu sikap perilaku itu 40 hari atau misalnya 40 pertemuan. Mudah-mudahan kita bisa mencapai angka 40 minggu, jadi 1 tahun itu ya, dengan beberapa minggu yang libur. 1 tahun itu kan 52. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan alhamdulillah membuat satu tradisi yang baik di lingkungan Kementerian Agama. Mengucapkan terima kasih pada Pak Guan, Ustaz Guan. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa kembali untuk sharing pengalaman dan pengetahuannya seputar pencegahan dan penanganan konflik, juga terkait dengan pendampingan atau penyuluhan kepada napiter, mantan napiter, juga keluarganya. Ada beberapa hal yang kemudian membuat napiter misalnya kembali ke kelompoknya masing-masing, ke kelompok karena masyarakatnya tidak menerima gitu. Ini kerap terjadi ketika ada seorang napiter yang bebas dari tahanan, dari lapas misalnya, kemudian kembali ke masyarakatnya, tapi kemudian masyarakat mengisolasi gitu ya, mengasingkan, sehingga akhirnya mereka kembali ke jaringannya, ke kelompoknya gitu. Nah, itu juga kan perlu
ada upaya pembinaan dan pendampingan dari para penyuluh, dari para penghulu, juga dari tokoh masyarakat setempat. Sebenarnya mungkin langkah-langkah penyuluh itu bisa kemudian mendekati para tokoh masyarakat dan para tokoh agama karena karena misalnya tidak bisa secara langsung berhubungan dengan masyarakat, kita bisa mengambil dan mendekati para tokoh agamanya agar kemudian memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada warga masyarakat sehingga tidak mengisolasi, tidak mengasingkan para mantan napiter misalnya, juga keluarganya. Nah, mungkin sekarang yang kemudian akan disampaikan oleh Pak Gunawan itu pengalaman pribadinya gitu ya, pengalaman pribadinya terkait dengan upaya penyuluhan terhadap napiter dan mantan napiter. Ini merupakan upaya yang berat dan belum banyak penyuluh agama Islam yang kemudian bergerak untuk melakukan pendekatan dan pendampingan kepada para napiter dan mantan napiter. Nah, ini menjadi salah satu program penting di Kementerian Agama. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi perhatian Pak Menteri sehingga ya dalam upaya melakukan pendampingan itu ada rewardnya lah dari Kementerian Agama dan dari pemerintah. Itu saja mungkin sebagai pengantar. Saya haturkan terima kasih kepada Ibu Hajah Nurmila Hayati yang telah memandu acara ini. Kami persilahkan untuk kemudian melanjutkan kegiatan dan eh, paparan materi dari Pak Gunawan. Mohon agar hati-hati dulu pas Pak Gunawan menjadi narasumber itu ada yang ngehack yang masuk masuk ke ruangan terus ya melakukan kehebohan beberapa menit gitu. Terima kasih Pak Ustadz Gunawan juga ada Pak Eka nggak di sini ya Pak Eka? Beliau lagi mengurus Pak haji Eka tuh. dari Bima nggak ikut ya Pak Gunawan ya? Beliau lagi ini lagi Ya konsentrasi lanjut tuh. saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan pengantar dari Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan. Langsung saja kita masuk ke tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu biodata dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama beliau Ustadz Gunawan SPD, tempat dan tanggal lahir Bima 8 Juni 1982. Alamat Jalan Pemuda RT 10 RW 5 Kelurahan Rite Kecamatan Raba Kota Bima Nusa Tenggara Barat. Jabatan sekarang penyuluh agama Islam non-PNS. Tempat bekerja KUA Kecamatan Raba Kementerian Agama Kota Bima. Agama Islam. Pendidikan SD Inpres Nggeru lulus tahun 1993. SMP Negeri 1 Bolu lulus tahun 1996. SMA Muhammadiyah Bolu lulus tahun 1999. S1 Pendidikan Matematika IKIP Budi Otomo Malang lulus tahun 2005. Pengalaman sebagai narasumber dan piagam penghargaan. Yang pertama, narasumber penguatan kapasitas dan kompetensi personil TNI Polri serta instansi terkait dalam rangka mendukung penanggulangan terorisme di wilayah NTB Mataram 9 sampai 10 Maret 2021 dalam Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang kedua, piagam penghargaan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Indonesia di Jakarta pada tanggal 21 September 2021 sebagai pelopor dan pemimpin perubahan dalam membangun lingkungan yang harmoni di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Yang ketiga, penghargaan sebagai juara 1 kategori pendampingan kelompok rentan pada Penyuluh Agama Islam Award tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023. Kemudian sebagai peserta Penyuluh Agama Islam Award tahun di Jakarta pada tahun 2023. Demikian tadi biodata beliau selaku narasumber kita pada malam hari ini. Topik yang akan beliau bawakan adalah penyuluhan agama Islam pada ex-napiter dan kelompok rentan radikalisme terorisme di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Di mana kita ketahui penyuluhan kepada ex-napiter memiliki banyak tantangan, di antaranya mereka masih sangat meyakini paham radikal atau berpikiran keras. Nah, lalu bagaimana metode dari Ustadz Gunawan dalam menyikapi dan melakukan penyuluhan kepada ex-napiter tersebut? Kami persilahkan Ustadz Gunawan untuk menyampaikan dan memaparkan materinya kepada kita semua. Waktu untuk pemaparan 30 menit ya Pak. Ya. Kepada Ustadz Gunawan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang berbahagia ini, meskipun dalam media online. Semua itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita syukuri. Kemudian salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang beliau hidup 63 tahun menjadi contoh teladan bagi kita semua. Kemudian yang pertama yang kami hormati Bapak Kasubdit BPK Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Haja Nurmi Lahayati, SOS ARK Provinsi Kalimantan Selatan, Bu ya. Selamat malam, Bu. Terima kasih sudah berkenan bisa mendampingi kami untuk bisa bicara di acara ini. Baik, kami langsung saja yang terkait dengan materi yang kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini, yang mana termasuk mungkin yang menurut kami materi mungkin yang sedikit sensitif begitu ya. Tetapi memang itulah yang berlaku di wilayah kami, yaitu di Bima khususnya dan NTB umumnya. Baik, para hadirin yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita langsung saja pada pembahasan karena waktu yang diberikan hanya 30 menit. Saya izin share layar ya. Nah, ini yang kita bahas pada malam yang berbahagia ini, yaitu berkaitan dengan penyuluhan kepada ex-napiter di bumi Majalah Dahu. Nah, jadi sebenarnya kami menyebut Majalah Dahu ini karena memang secara filosofisnya itu daerah Bima ini ya memang ada motonya begitu ya. Motonya itu adalah Majalah Dahu, yang bermakna adalah maja itu malu, kemudian dahu itu takut.
malu karena Allah Subhanahu wa taala, Ketika itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak, foto itu materi. sesuatu kejahatan dan sebagainya itu kita ingat kembali begitu kita foto daripada Saya nak cari orang di Facebook yang Ratnas ke. Nah, ada suara yang masuk kemana nih? Ada suara yang masuk yang lain ya? ya mak. Maaf, Pak Ustadz, ini volumenya kurang jelas, Pak Ustadz. Terima kasih. Oh, ini kurang jelas. Baik, karena Bu ada sedikit. Ratnah itu, Bu Ratnah agar di mute ya. Ini bisa dengar? Saya ulang kembali. Jelas ya? Halo? PSK penyuluhan. Iya, Halo? jelas, Pak. Enggak, Pak Gunawan jelas. Ya, berarti bisa kita Enggak, lanjutkan. silakan. Oke, ya, silakan lanjutkan. Baik. Nah, ini kami ceritakan kembali bahwa penyuluhan, kenapa kita adanya penyuluhan kepada ex-napiter ini sebagai bentuk bahwa atau jawaban daripada umat kemana Kementerian Agama begitu ya. Jadi kita hadir di tengah-tengah ex-napiter itu menjawab bahwa Kementerian Agama itu hadir dalam hal ini mewakili negara. Baik, kami lanjutkan bahwa ini moto yang pertama ya, yang akan bisa sampaikan kaitan dengan penyuluhan, yaitu satu peluru mampu menembus satu jiwa, tetapi satu penyuluhan mampu menembus jutaan jiwa. Nah, barangkali maknanya kita bisa baca bersama ya, kita bersama bahwa kalau aparat penegak hukum itu yang kaitan dengan dalam hal ini ya, gambar di atas ini D88 bisa mengambil satu jiwa barangkali mungkin dari terorisme dan sebagainya itu, tetapi barangkali penyuluhan itu mampu menyelamatkan jutaan jiwa sebenarnya. Maka peran kita sebagai penyuluh ini yang lebih diutamakan dulu sebelum penindakan. Kemudian sebelum kita masuk pada penyuluhan, perlu kita ketahui bersama bahwa apa pengertian daripada radikalisme dan terorisme. Ya. Ini kalau kita lihat kembali bahwa pengertian daripada radikalisme ini hari ini belum ada kesepakatan ya secara universal dari para ahli yang kaitan dengan definisinya. Tetapi kita mengambil dari definisi yang berada di negara kita, yaitu di pasal Undang-Undang Terorisme nomor 5 tahun 2018. Yaitu terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal. Ini pengertian daripada terorisme yang kita adopsi pada makalah ini. Kemudian, kalau kita sudah mengenal bagaimana itu radikalisme, terorisme secara definisi, nah, tentu kita juga ingin tahu bagaimana faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang itu atau individu atau kelompok itu melakukan aktivitas terorisme. Nah, ini faktor-faktornya. Yang pertama ada faktor kebodohan, faktor ideologi, faktor kultural, faktor ekonomi, sosial politik, dan faktor kebijakan pemerintah. Tetapi perlu kita terangkan di sini bahwa faktor-faktor ini ya, karena permasalahan terorisme ini adalah yang kompleks, maka tidak bisa kita sebut bahwa terorisme terjadi karena kebodohan saja, tidak bisa. Ya. Artinya itu karena kompleksnya itu sehingga masing-masing daripada faktor-faktor itu bisanya adalah bisa berinteraksi, ya. Bisa berinteraksi dan memicu munculnya aktivitas terorisme. Kemudian
setelah kita tahu penyebab-penyebabnya, maka ini yang bawah ini. Apa yang dilakukan oleh negara yang terkait dengan penanganan daripada terorisme ini? Nah, ini yaitu dengan melakukan ini namanya deradikalisasi. Nah, ini pengertian dari deradikalisasi yang kami adopsi, yaitu upaya untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal teroris yang terjadi, sehingga orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme dapat kembali ke masyarakat. Nah, ini pengertian kita adopsi. Kemudian, deradikasi itu ada dua macam. Ya. Nah, ada dua macam cara penanganan deradikalisasi. Yang pertama adalah penanganan secara lunak atau pendekatan soft approach. Ini bahasa Inggrisnya kurang bagus juga ini. Ya. Jadi penanganan secara approach ini adalah yaitu pendekatan yang lebih ditekankan pada tataran komunikasi, negosiasi, ya, begitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh yang umumnya kita kenal dengan nama BNPT, begitu. Kemudian juga dari intelijen, kemudian juga dari baik itu mungkin intel lokal, intel Polda, intel mungkin dari Mabes Polri atau mungkin dari Mabes TNI. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan. Juga pendekatan ini dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah, dan tidak lupa juga di sini ada peran daripada penyuluh agama yang melakukan pendekatan terhadap dengan cara soft approach ini. Karena memang lahannya secara lunak tidak bisa mengambil langkah secara hard approach. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan hard approach atau pendekatan secara keras. Nah, dan ini dilakukan oleh satuan yang kita kenal dengan satuan dari Detasemen Khusus 88, Densus 88. Nah, ini yang melakukan pendekatan secara atau penanganan secara keras. Nah, juga dilakukan oleh kalau di Poso itu Satgas Tinombala, Camar Maleo dan sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami muliakan, selanjutnya perannya penyuluh agama itu pada pendekatan yang pertama ini yaitu soft approach. Ini kita bisa lihat, ini saya berdiri bersama dengan Anda ini ada gubernur, ada gubernur NTB, ada dari Forem NTB, juga ada beberapa anggota-anggota lain yang ada di BIMA ya. Kemudian yang bawah ini ada foto bawah ini yang satu yaitu yang dilakukan oleh penindakan dilakukan oleh Satgas, ya, Satgas atau Densus 88 yang mana sampai ke arah penangkapan, kemudian ke penembakan, ya, eksekusi dan sebagainya. Nah, itu dilakukan oleh aparat. Kemudian, nah ini contoh deradikalisasi yang kami lakukan di BIMA ya, dengan pendekatan secara lunak, yaitu juga dengan membantu dalam tataran membantu perekonomian mereka. Ya, ini gambar-gambar ini juga ini yang pertama ini ada advokasi ya gitu ya, memberikan advokasi kepada mereka. Jadi kita mendampingi mereka dalam proses hukum ya. Ini ada ex-napiter yang terlibat masalah hukum, barangkali motornya ditahan atau ada hak-haknya yang diambil oleh orang lain gitu kan. Jadi kita dampingi mereka. Kemudian selanjutnya dalam hal pemetaan warga binaan.
Jadi sebelum ke sini, barangkali saya coba ambil dulu eh, bagaimana kita mendata warga binaan ini. Ya, mungkin ya, saya ambil lagi satu. Data X-Napiter ya. Ini data X-Napiter yang ada di Bima ya, di Bumi Majalah Berdahu. Kalau ditotalkan jumlahnya ini sekarang berjumlah per Mei 1 Mei 2025 jumlahnya adalah 71 orang. Ya, ini yang X-Napiter. Yang mana ini kami sudah membagi berdasarkan kategori gitu ya. Ada yang merah gitu, artinya yang masih belum pro pada NKRI atau belum menyatakan kesetiaannya pada NKRI atau belum mengakui NKRI. Juga ada yang sudah merah putih. Nah, ini yang sudah menyatakan diri NKRI atau setia kepada NKRI. Nah, ini yang perlu kita pembinaan lebih lanjut ya. Bukan berarti juga yang merah tadi kita lepaskan. Jadi penyuluh ini perlunya bagaimana dia mengolah kemampuannya daripada 4 fungsinya, ya, memberikan advokasi, edukasi, gitu ya. Jadi ini perlu kemampuan daripada seorang penyuluh, bagaimana bagaimana mendekati yang merah, mendekati yang merah putih dan yang kuning. Yang kuning ini yang kita sebut dalam kategori napiter, artinya mereka itu masih ditahan. Artinya pendekatan kita itu kepada keluarganya yang ditinggalkan itu, ya, istrinya, anak-anaknya, maupun keluarga-keluarga yang lainnya. Nah, jadi jumlah sekarang itu yang di Bima saja itu jumlah 71 orang. Ya. Nah, terbagi berdasarkan kategori ini, yang anti NKRI ini 41 orang dari 71 ini. Kemudian yang pro NKRI 30 orang. Nah, data ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, ya. Atau mungkin barangkali ini berdasarkan data-data lokal yang kami kumpulkan ya. Data resminya mungkin barangkali di BNPT maupun di Kepolisian Negara Republik Indonesia mungkin ada di sana. Tapi kita karena tidak ada komunikasi di antara Kementerian Agama dan aparat negara hukum itu, kita nggak bisa dapatkan jumlah pastinya gitu ya. Tapi ini yang kita dapatkan satu persatu dari daerah ini. Ya. Ini terbagi dalam 3 daerah ya. 3 daerah di Majalah Berdahu ini. Yang untuk Kota Bima saja ini 39 orang. Ini yang napiternya. Yang ini menjadi fokus pembinaan daripada penyuluh agama yang ada di Kota Bima. Kemudian Kabupaten Bima berjumlah 26 orang. Ini menjadi PR ini bagi penyuluh-penyuluh yang ada di Kabupaten Bima. Walaupun keseluruhan jumlah ini adalah mereka bersinergi satu sama lain, artinya nggak bisa dibedakan, mereka satu kelompok yang sama, gitu ya. Cuma hanya daerahnya sudah berbeda. Dan kadang-kadang juga mereka itu KTP-nya kabupaten, tinggalnya di kota. Begitu pula sebaliknya. Kemudian dari Dompu ada 6 orang. Ya, ini yang kaitan dengan jumlah dari Majalah Berdahu. Majalah Berdahu ini adalah mereka itu satu kelompok, satu bahasa. Jadi bahasa Dompu, bahasa Bima itu adalah dan bahasa Kabupaten Bima satu bahasanya, jadi bisa saling memahami satu sama lain. Baik, kita kembali ke terutama kepada kasih Bima, kepala kawan dan penyuluh. Ini kan luar biasa sebenarnya. Sampai di penanganan ya, sudah masuk ke pemetaan warga binaan. Jadi kita memetakan warga binaan ini ya. Jadi tidak serta-merta kita itu langsung berikan seluruhnya materi berkaitan dengan penyuluhan kita. Tetapi kita deteksi dulu daripada para X-Napiter ini. Mulai dari problemnya, ya, persoalan pokoknya atau pendukungnya, ya, kenapa dia menjadikan dia terorisme dan sebagainya. Nah, ini perlu kita pengetahuan lebih mendalam. Nah, dengan cara kita mendekati, kita berdialog dengan mereka. Ya.
atau kita kumpulkan dari informasi-informasi lain, baik dari TNI mungkin, dari Polri, ya, kemudian dari BNPT atau masyarakat setempat. Ini yang kita bisa kumpulkan ya. Nah, sebelum kita memulai proses materi-materi penyuluhan kita. Kemudian setelah kita ketahui problemnya, tentunya ada prosesnya, begitu ya. Jadi kelompok ini apakah masih merah ataukah sudah merah putih, begitu. Nah, ini yang kita tahu supaya kita bisa menentukan prosesnya. Kita bisa. Nah, kemudian selanjutnya adalah person atau aktor yang terlibat. Artinya kita bisa bekerja sama dengan siapa dalam pembinaan ini, begitu ya. Barangkali mungkin kalau di apa tadi BNPT atau mungkin kalau di satuan daerah Kesbangpol itu, nah Kesbangpol atau aparat kelurahan dan sebagainya. Ini yang kita bisa ada kerjasama ini. Seperti ini dalam foto kita ini ada Babinsa, artinya kita berkoordinasi dengan Babinsa. Nah, yang sebenarnya kehati-hatian kita sebenarnya ini, karena kenapa ya? Aparat daripada penindakan itu seperti Densus 88 kan mereka tidak mau tahu gitu kan, ini Ustadz Gunawan ini siapa gitu kan, gitu. Dia bergabung ke kelompok merah, oh jangan-jangan dia bagian dari itu lah. Itu menjadi sebenarnya yang perlunya ada komunikasi sebenarnya antara Kementerian Agama dengan satuan penindakan ini. Kemudian setelah kita bisa menganalisis pemetaan warga binaan ini, ya, maka kita lakukan pendekatan terpadu. Ya, pendekatan terpadu artinya kita sudah bisa menentukan bahwa si A masih merah, kita kelaskan gitu ya. Kemudian si B, contoh saja nama-nama ini, si B itu sudah merah putih begitu. Nah, ini perlu kita pendekatan lebih lanjut. Kemudian ini seperti ini yang kita lakukan ini, bagaimana kita ingin menurunkan salah satu pelaku terorisme yang ada di Poso gitu kan. Jadi kita rangkul orang tuanya ini, karena foto ini ya, kita rangkul orang tuanya bersama-sama kita di pemahaman supaya anak itu mau turun dari Gunung Biru gitu ya. Dari fotonya ini. Jadi foto ini nyata begitu ya, bahwa kita melakukan kegiatan ini. Dan ini mohon maaf kami tidak bisa share di grup ini ya. Nanti mungkin kita hilangkan foto-fotonya dulu ya, baru kita bisa share nanti. Nah, kemudian langsung ke pola pembinaan. Nah, nanti berdasarkan daripada kelompok-kelompok tadi. Ada yang kelompok ex-napiter atau kelompok radikal terorisme yang kita ubah menjadi netral. Ini bagaimana yang radikal yang kita keluar dari penjara begitu ya, awal keluar dari penjara, kemudian kita tahu informasinya bahwa yang bersangkutan ini masih merah atau tidak, atau keluarnya itu tanpa PB atau tanpa melakukan kesepakatan pembebasan bersyarat gitu ya, atau dia keluar itu bebas murni. Jadi perlu kita ketahui lebih dalam dia keluar itu apakah masih menganut pemahaman yang lama radikal terorisme atau tidak. Nah, kemudian ini yang pada kelompok ini bagaimana kita merubah yang ex-napiter merah ini, seumpamanya ya, ex-napiter merah ini menjadi netral. Ini perlu racikan materi-materi yang kita suguhkan kepada mereka. Dan seringkali untuk pertemuan awal-awal itu kita hanya membahas secara umum saja, tidak langsung pada pokok permasalahan, pokok materinya, bukan seperti itu ya. Kita membahas secara umumnya apa pekerjaan dia gitu kan, membicara bagaimana keadaan keluarga, bagaimana keadaan ketika dia dalam penjara dan sebagainya. Ini menjadi edukasi buat kita ya. Kemudian bisa didengar ya, Bapak hadirin sekalian, jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa hujan ini merah, karena seringkali kita melakukan penyuluhan itu tidak bisa sekali waktu. Bisa saja
berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan ya, multi-year ya. Jadi nggak bisa sekali dua kali gitu. Ini perlu kesabaran sebenarnya ini dalam bagaimana kita merubah pola pikir ya, yang semula mereka radikal terorisme menjadi berpola pikir yang harmoni dan ber-NKRI, kan begitu. Ya. Nah, untuk masalah ini, materi yang kita bisa suguhkan kepada mereka ya, yaitu dengan eh, memberi kesadaran kepada mereka tentang masalah keamanan. Masalah keamanan. Saya punya satu cerita ketika saya berada di tengah kelompok mereka, yang mana itu ada sekitar 30-an orang begitu ya. Dan kelompok itu saya datangi, kemudian mereka itu memiliki satu pertanyaan. Ya, apa tugas TNI dan Polri? Yang mana dalam kacamata mereka merupakan ini adalah ansor togut bahasa mereka ya, atau penolong togut. Jadi Indonesia ini seperti yang dikatakan mereka adalah togut itu. Apa tugas mereka? Apa tugas TNI dan Polri? Maka saat itu kalau saya jawab dengan dalil-dalil Al-Quran atau hadis-hadis, maka pada saat itu akan mental karena pengetahuan mereka itu sudah didominasi dengan pemahaman radikal terorisme itu. Maka jawaban saya adalah secara logika, secara yang nyata dilihat oleh mereka. Coba antum lihat bagaimana pekerjaan polisi sekarang. Ada orang pelaku pemerkosaan, pencurian. Nah, saya tunjuk pada mereka, bagaimana ibu kamu, apa namanya, kemudian bibi kamu, ipar kamu, saudara perempuan kamu diperkosa dan dianiaya dan sebagainya. Siapa yang bertindak? Polisi kan ya polisi, gitu. TNI kan TNI, begitu ya saya jelaskan. Artinya kita memberikan pandangan-pandangan yang mana kaitan dengan keamanan, begitu yang utamanya. Jadi bagaimana ex-napiter ini memahami bahwa keamanan itu lebih utama daripada yang lainnya. Ya, kita contohkan bagaimana dalil daripada surat Al-Baqarah ayat 126 yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa id qala rabb wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pada Allah Subhanahu wa taala satu yang pertama, itu adalah negeri yang aman. Sebelum meminta makanan, buah-buahan, lanjutan daripada ayatnya. Ya, karena kenapa? Karena yang paling utama adalah masalah keamanan itu. Nah, bahkan hadis-hadis yang lainnya yang menjadi penyuluhan kita ya, bahan-bahan materi penyuluhan kita, seperti barangkali siapa yang satu hari ya, yang sudah ada yang merasa aman dari gangguan tetangganya, kemudian ada yang dimakan pada hari itu, maka dia seumpama memiliki seluruh zakat lain. Jadi aman yang paling utama. Jadi ini bahan materi kita pada ex-napiter yang apa nama yang merah ini adalah kaitannya masalah aman dulu. Ya. Jangan dulu langsung ke, wih, antum tahu bahwa Indonesia itu adalah harga mati, NKRI harga mati dan sebagainya. Nah, tidak demikian. Jadi tahapannya itu ada tahapannya ya. Jadi kita bicara ini ada batas-batasan kita, yaitu bicara masalah aman dulu. Bagaimana keamanan dirinya, keamanan anak-anaknya, istrinya, keluarganya dan sebagainya. Itu yang kita bisa tanamkan kepada mereka. Ya. Karena kita mencontohkan juga banyak yang terjadi ketika mereka ada dalam penjara, anak-anaknya nggak terurus, kemudian istri-istri mereka bagaimana mencari kerja dan sebagainya, ya, keluar tanpa mahram dan sebagainya. Banyak persoalan-persoalan yang kita berikan pemahaman pada mereka itu supaya aman dulu. Ya. Aman keluarganya, aman rumahnya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang netral ini, nah, ex-napiter yang netral ini, bagaimana dia tuh menjadi NKRI. Nah, ini perlu latihan materi juga ya. Karena sebagian daripada ex-napiter itu seperti yang disampaikan oleh Kasubdit tadi, bahwa ketika mereka keluar dari penjara, maka mereka itu terasing begitu ya. Nah, terasing dikucilkan dari masyarakat dan sebagainya. Nah,
Di sini kita berikan salah satu materi ya, seperti mungkin surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ini menjadi landasan kita. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menceritakan bagaimana masalah eh, moderasi beragama atau wawasan kebangsaan, jangan dulu pada tahap ini, karena ini masa transisi gitu ya. Jadi itu yang berkaitan dengan bagaimana gotong royong dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ini supaya ini kita mempercepat, nanti kita perpanjang dengan dialog gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dia sudah di NKRI, kemudian termasuk ex-napiter yang sudah merah putih, baik dia itu melalui pembinaan di dalam lapas ya, kemudian mereka melalui PB atau mereka juga bebas murni juga, tapi dia kembali ke NKRI. Artinya bagaimana orang-orang ini kita bina ya, kita berikan pemahaman yang terkait dengan materi wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan atau moderasi beragama. Nah, ini kan kita lihat ini ex-napiter atau kelompok yang NKRI menjadi pelaku penyuluhan. Nah, yang kita harapkan adalah ketika kita memberikan materi ini kepada mereka, maka mereka akan menyampaikan kepada teman-temannya yang lain. Teman-teman yang lain itu barangkali sesama ex-napiternya yang sama-sama merah putih begitu ya, atau kepada yang masih napiter juga termasuk ya. Karena kenapa dulu saya juga ketika awal-awal membina mereka itu bahkan kita sampai ke masuk pada lapas saat itu. Tahun 2018 itu saya ke Kelapa II ya, untuk memberikan pemahaman pada mereka. Ya walaupun sebenarnya saya masuk ke sana itu dengan protap yang luar biasa dari markas Brimob itu yang di Kelapa II itu. Saya sampai di telanjangi bulat begitu ya, masuk ke sana itu supaya untuk bertemu dengan para napiter itu. Ya, ya menjelaskan mereka bagaimana masyarakat aman. Ya, rupa-rupanya juga setelah saya keluar dari sana malah bukan aman, malah terjadi baku hantam antara mereka dengan Brimob yang ada di Kelapa II saat itu tahun 2018. Ya. Nah, kemudian yang kita harapkan adalah ketika mereka sudah NKRI, mengatakan diri NKRI ya, yang merah putih yang jumlahnya tadi yang 30 orang tadi, yang 30 orang tadi, mereka itu bisa melakukan penyuluhan. Artinya bisa menjelaskan pada masyarakat bahwa cara saya itu salah. Artinya dia menjadi perpanjangan tangan kita, memperpanjangan bahasa kita, menjadi perpanjangan ceramah kita atau dakwah kita. Dia menjelaskan bagaimana rusaknya pemahaman ketika menjadi teroris dan sebagainya. Nah, ini yang ini para kelompok ini yang kita itu yang kita bisa jelaskan ya. Nah, ini adalah contoh materi-materi yang kita disampaikan, yaitu keamanan, wawasan kebangsaan, dan moderasi beragama. Dan ini beberapa orang di sini adalah ada anak-anak pembinaan kita ya, anak-anak napiter itu, jadi yang mana suaminya masih di dalam, ada istrinya juga, istri napiter yang kita bina, yang mana kita harapkan adalah karena kita pembinaan jarak jauh gitu ya, yang kalau kita sendiri dari Kelapa II tadi itu kita masih bisa ketemu gitu ya, orangnya masih bisa ketemu. Nah, tapi sekarang ini yang khusus untuk narapidana terorisme itu orang luar nggak bisa ketemu. Saya meskipun penyuluh agama mau ke sana menyuluh tidak bisa ketemu dengan mereka karena udah ada aturannya gitu ya. Nah, satu-satu yang bisa ketemu dengan mereka adalah keluarganya, istrinya, anaknya begitu. Baik via by phone itu lewat telepon yang difasilitasi oleh aparat di dalam ya, maupun ketemu langsung jenguk. Nah,
Maka anak-anaknya ini, istri-istrinya ini kita bina. Ya, supaya menjadi perpanjangan tangan kita untuk menyampaikan pesan-pesan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama dan pesan-pesan masalah keamanan itu ini bahwa masalah keamanan itu lebih utama ya, yang harus kita kedepankan daripada segalanya gitu ya. Meskipun dia bahkan sekalipun dia merah, terutama yang jumlahnya tadi masih banyak ya, yang di antara 71 orang yang ada di Bima itu masih 41 orang masih merah. Nah, meskipun dia merah, tapi kalau kita bisa menjaga keamanan untuk mereka, artinya masih itu adalah mereka punya aparat Densus 88 pula nggak tidur mereka gitu kan, untuk memantau mereka 24 jam. Nggak seperti kita penyuluh gitu kan, kita hanya tugas gitu kan, bisa kita atur regimennya gitu. Kalau mereka kan harus pantau setiap saatnya gitu kan, 24 jam akan dipantau gitu. Nah, jadi kita bagaimana mereka aman dulu lah gitu. Artinya meskipun mereka masih merah, tapi mereka tidak melakukan aktivitas terorisme. Barangkali itu yang bisa dulu kita eh, apa namanya sampaikan. Nanti kita berkembang pada sesi tanya jawab mungkin ya. Karena terus terang saya ini kalau berbicara lama-lama ini nggak nyambung juga, nanti takutnya ada yang kelewat tadi ya. Nah, nanti kalau memang tadi nggak ada pertanyaan, ada waktu saya tambah lagi gitu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Haja Nur Amila Hayati. Kepada Ibu Haja, Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi paparan materi dari Ustadz Gunawan. Mungkin kami beri kesempatan 3 orang dulu untuk sesi yang pertama ini. Silahkan raise hand. Ya, sudah ada. Satu, kita anukan dulu. Iya, mungkin langsung aja Ibu dibuka mic-nya kepada Ibu Suparti dari Tanjung Kemuning Kaur ya Bu. Nggih, silahkan. Iya, baik, terima kasih Ibu Hajah Nurmila Hayati atas waktunya. Selamat malam Bapak Gunawan selaku narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini tadi saya menangkap materi Bapak tentang pola binaan ya Pak ya. Satu, ex napiter atau kelompok radikal. Satu, ex napiter atau kelompok radikal terorisme menjadi netral. Dua, ex napiter atau kelompok yang netral menjadi NKRI. Dan yang terakhir, ex napiter atau kelompok yang NKRI menjadi pelaku penyuluhan. Baik, yang saya tanyakan adalah apabila kelompok binaan kita itu ada yang anarkis itu Pak, bagaimana cara kita menyelesaikan konflik di dalam kelompok yang anarkis? Kadang kan kita sebagai perempuan nih Pak, perlu pendampingan misalnya atau babinsa kata Bapak tadi, atau kepala desa atau pihak hukum Kisbangpol untuk melakukan pendampingan kita, keamanan kita, melakukan penyuluhan di kelompok yang tergolong anarkis itu Pak. Bagaimana Pak? Metode apa yang bisa kita lakukan apabila kita melakukan penyuluhan di kelompok binaan yang anarkis? Itu aja Pak, terima kasih. Mohon pencerahannya. Iya. Silahkan kepada ini Pak Ustadz Gunawan, boleh langsung dijawab Oh ya, baik. tanggapannya. Ya. Jadi barangkali mungkin bisa dipadukan nanti ya pengalaman ini. Tahun lalu itu ada ex napiter yang NKRI dengan ex napiter yang masih merah. Nah, ex napiter yang merah ini melakukan anarkis terhadap ex napiter yang pro NKRI yang sudah NKRI, sehingga ada sampai pemukulan sampai berdarah-darah. Nah, bisa dicek nanti di beritanya di Bima itu tahun 2024 yang lalu ya. Nah, di sini kami turun mendampingi begitu ya, kedua belah pihak langsung, antara baik yang merah dengan yang
yang apa namanya, yang pro NKRI ini kita datangi bersama-sama. Jadi tidak kita lepas salah satu kita datangi yang NKRI saja, tidak, kita datang kedua belah pihak itu. Jadi berbicara masalahnya apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa memberikan pencerahan. Sekali lagi, kalau untuk kita, tataran kita kan tadi kan yang soft gitu kan, yang halus gitu. Ini yang kita bisa berikan. Kita beri pencerahan kepadanya bahwa tindakannya itu adalah ada tindakan yang di luar batas gitu. Artinya menyalahi uh, fitrahnya manusia begitu ya. Apalagi itu kan bukan hewan gitu. Itu yang kita bisa berikan kepada dia. Ya. Walaupun ya yang kaitan dengan bagaimana mencegah mereka, tahun lalu itu langsung kedua orang itu langsung menjalani hukuman, ya, menjalani hukuman karena memang prosesnya adalah anarkis ya, dilaporkan ke polisi ya polisi tindak itu ya. Nah, ini yang minta ini bukan Densus lagi karena dia itu ranahnya adalah dalam bentuk anarkis yang kaitan bukan terorisme. Jadi dipelajari bagaimana mereka bertikai, ternyata masalahnya adalah masalah yang lain, bukan kaitan dengan terorisme yang kita gambarkan di sini tadi dari awal tadi ya. Jadi walaupun mereka dua orang ini memang segi pemahaman itu yang dulunya mereka bersama-sama dalam satu payung, satu pemahaman, kemudian yang sekarang sudah berubah, maka menjadi ancaman satu sama lain gitu ya. Nah, dan tindakan tegas dari kepolisian juga diambil gitu. Mereka berdua ditahan gitu ya, secara prosedur ditahan. Tetapi kita sebagai penyuluh tadi tetap mendatangi kedua belah pihak itu. Kita nggak bisa datang kepadanya, datang kepada istrinya gitu ya, kepada istrinya, keluarganya. Kita mencari, jadi tadi kita juga main gitu ya. Jadi ketika kita melihat napi nggak bisa kita dekatin, maka kita cari yang dia segani gitu. Apakah ibunya apakah bapaknya, atau kakaknya, abangnya, adiknya, atau siapapun yang dia segani, artinya yang dia dengar pembicaraannya begitu. Nah, untuk menjadi penyuluhan, sasaran penyuluhan bagi kita. Maka kita sebut di situ kan ada kelompok gitu kan, kelompok rentan gitu. Barangkali itu mungkin kan Ibu ya. Jadi tetap negara kita negara hukum. Yang kaitan dengan itu kaitan dengan anarkis pasti aparat penegak hukum yang bagiannya gitu ya. Nah, kita sebagai penyuluh ya hanya memberikan edukasi saja gitu ya, menjelaskan bahwa ini adalah baik, bahwa ini adalah salah begitu. Terima kasih, mungkin nanti kalau kurang bisa tambah lagi. Gimana Oke nih? Pak, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ya. Selanjutnya kepada Ibu Cutrasari, Pak Ib dari mana ini? Ibu Cutrasari, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Haja Nurmila Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, apakah suara saya clear? Jelas, Bu. Oke, baik. Salam hormat untuk Ustadz Gunawan dan juga seluruh ARK yang saat ini mengikuti webinar The Talk. Saya ingin bertanya karena pertanyaan saya akan lebih sangat teknis Ustadz ya, mohon maaf, mohon izin. Karena memang saya juga saat ini ikut melakukan proses deradikalisasi di Polda Metro Jaya tepatnya, tapi untuk napiter perempuan. Nih ada beberapa hal yang saya sebenarnya udah beberapa kali tuh pengen japri waktu itu kepada Ustadz Gunawan, pengen nanya secara karena kan antum lebih bidang penanganan napiter maupun keluarga-keluarganya dan sebagainya begitu ya. Pertanyaan saya Ustadz, sebagai penyuluh yang kemudian diberikan apa namanya porsi untuk bisa berhadapan dengan mereka ex napiter maupun napiter sendiri, itu adalah suatu hal yang mungkin tidak banyak yang bisa ikut masuk di sana gitu ya, karena Ustadz mungkin tadi menceritakan bagaimana di Kelapa II dan juga bagaimana selama ini di Rutan saya juga merasakan bahwasanya nggak mudah untuk bisa masuk pada titik itu gitu. Nah ini mungkin juga yang akan dirasakan oleh para ARK kita, walaupun mungkin keinginan sama besarnya, semua saya yakin semua yang punya komitmen untuk menjadi aktor resolusi konflik di Subdit Bina Paham itu pastinya menginginkan punya peran, punya role, punya porsi untuk ikut mencerdaskan, untuk ikut dalam proses deradikalisasi para napiter gitu ya. Tapi masalahnya kadang-kadang untuk masuk itu mungkin kalau Ustadz punya kedekatan dengan BNPT dan sebagainya,
Nah ini untuk masuknya itu nggak mudah gitu. Untuk masuknya itu kalau misalnya kita nggak punya eh, ada namanya secara person mungkin orang itu mengetahui kapasitas kita mungkin juga nggak akan bisa masuk gitu karena kita harus berhadapan dengan sangat banyak birokrasi yang dilewati kira-kira gitu. Beda hal kalau memang kita diminta itu semua proses itu tidak akan dilewati langsung straight to the point kita akan langsung bisa melakukan penyuluhan gitu. Nah, yang seringkali jadi kendala tuh Ustadz di lapangan itu adalah kadang-kadang kita ini kan mereka juga sejak awal itu masih mempersepsikan misalnya kita dulu mereka itu menganggap saya itu misalnya masih togut lah ya bagian dari uh, Ansor Tauhud gitu. Misalnya yang menolong polisi itu kan mereka nggak tahu kita ini misalnya ASN, tapi ketika mereka melihat bahwasanya kita didatangkan oleh si Densusnya, Idensosnya, mereka pahamnya ya kita itu juga bagian dari ini. Tapi perlahan-lahan kemudian baru stigma itu bisa kita hilangkan gitu. Namun yang sering jadi ini kita kemudian seolah-olah berada di tengah-tengah nih antara si polisinya dengan cara militer mereka, dengan cara mereka yang tegas dan sebagainya, dengan si napiternya sendiri yang mungkin kita jadi tempat curhat karena saking dekatnya. Nah, ini yang jadi persoalan itu adalah kalau misalnya mereka seolah itu menitip pesan ke kita untuk disampaikan ke si polisinya, si densusnya. Sedangkan kita juga pada porsinya ini misalnya nggak bisa memberikan hal-hal yang terlalu rinci gitu ya dengan apa yang disampaikan gitu. Karena kalau saya melihatnya kadang-kadang tuh napiter itu memposisikannya seolah-olah pengennya kita tuh head to head dengan polisinya gitu, dengan idensosnya. Karena mereka maunya kita ngepro dengan mereka si napiternya gitu. Karena saya nggak mau ngomong sama itu nanti ustazah sendiri yang ngomong karena kalau ini nggak akan ini ke saya misalnya kayak gitu. Nah itu tuh di antaranya yang saya ngerasain kok saya jadi kayak diadu-adu nih head to head dengan polisinya sendiri dengan densusnya gitu. Ini kadang-kadang kalau kalau misalnya masih masalahnya kayak hal-hal yang teknis misalnya itu masih bisa. Tapi kalau misalnya kalau sudah perlakuan dan sebagainya tuh kadang-kadang kan ada standar ya SOP-nya di penjara yang harus ditaati. Ini kadang-kadang, nah sepengalamannya Ustadz Gunawan tuh gimana caranya tuh kita juga ke Densusnya juga enak, nggak seolah-olah Densus melihat kita itu terlalu terlalu apa namanya kedekatannya itu kepada napiter seolah-olah selalu selalu menginginkan menuruti kemauannya napiter dan di sisi lain juga si napiter kita bisa menjembatani mereka ngomong secara baik-baik ke polisinya misalnya gitu. Itu diantaranya pertama Ustadz. Itu dilemanya yang saya rasakan itu. Yang kedua, kemudian porsi pendampingannya Ustadz. Kalau misalnya saya misalnya kalau datang ke penjara itu biasanya itu tuh ngomongnya akan 1 jam misalnya. Saya nggak tahu karena ini saya bentuknya liko kecil, terus ada infokusnya, bisa muterin sholawat, bisa kadang-kadang saya putarkan video-video yang bisa menggugah mereka gitu. Maka porsi saya bicara itu kira-kira 1 jam lebih. Nah, tapi saya ada proses psikososialnya, pendampingan, sharing, konseling, diskusi, nah gitu. Nah, kalau pengalaman Ustadz sejauh ini gitu, kalau misalnya di Ustadz sendiri yang tadi bisa akhirnya bisa menjadikan si napiternya bisa jadi penyuluh, bukan hanya NKRI, tapi jadi penyuluh, itu kan sukses story yang harus dibagikan bagi kami semua para ARK ini, gimana caranya memutarbalikkan apa namanya isi kepala napiter bisa berubah begitu drastisnya 180 derajat yang tadinya anti NKRI misalnya bahkan mau jadi apa namanya si penyuluhnya sendiri yang bisa ini ke mereka. Nah, ini secara metode hal paling penting apa yang Ustadz lakukan yang kemudian bisa melakukan eh, kisah-kisah sukses story yang seperti itu tadi. Apakah pendampingan itu kemudian tidak hanya melulu sifatnya majelis saja, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sharing yang bisa antum lakukan yang langsung bisa menyentuh mereka dan kemudian mereka bisa clue-nya kira-kira apa yang bisa kemudian kami juga ikutin dan bisa menjadi hal yang nanti ketika praktik di lapangan juga bisa kami aplikasikan gitu. Itu mungkin Ustadz. Jadi saya terakhir satu lagi. Kalau kemitraan tadi kan Ustadz menyebut ada BNPT, ada Idensos. Kalau seandainya untuk pendampingan yang sifatnya keluarga, misalnya kan misalnya kepala keluarganya ditangkap misalnya
jadi napiter misalnya gitu ya kan, keluarga yang ditinggalkan misalnya nggak punya tulang punggung keluarga, otomatis kan mereka juga akhirnya terbebani secara beban ekonomi dan sebagainya. Ada nggak kemudian kegiatan yang juga dilakukan yang sifatnya dia memperkuat hard maupun soft skill, keterampilan, keahlian dari keluarganya agar kemudian kalau nah, caranya agar mereka tuh punya skills dan pada akhirnya nggak mudah diiming-imingin dengan ekonominya karena mereka sudah punya kemampuan itu tadi Ustaz. Nah, itu mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Bu Haja Nurmila, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustaz Gunawan, mohon izin sharingnya. Kalau nanti juga berkenan, saya juga mau japri WhatsApp kepada Antum. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustadz. Jadi yang pertama ada intinya strategi penyuluhan yang dapat diberikan kepada ex-napiter tadi, kemudian waktu porsinya bagaimana sekiranya, dan juga hal apa atau clue cara yang bisa dibagikan agar bisa seperti Ustadz. Dan terakhir, kegiatan atau keahlian apa yang bisa diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan agar tidak kembali atau mengikuti jejak yang telah menjadi napiter tadi. Mungkin itu saja Ustadz. Mohon tanggapannya. Tapi yang pertama yang kaitan dengan ex-napiter perempuan gitu ya. Ya, Betul, memang Ustaz. pengalaman kami memang di Bima ini ada kita menyebut ada tiga ex-napiter perempuan gitu, yang juga pernah ditahan juga di Polda juga dia. Cuma kita kan setelah jadi ex-napiternya. Kalau ketika dia menjadi napiter itu kita penggalangannya itu lewat orang tuanya, ada orang tua daripada yang perempuan itu. Jadi kita nggak langsung berkonsultasi dengan yang bersangkutan di dalam lapas, tetapi kita gunakan orang tuanya. Karena memang mereka juga kan punya pemahaman batas-batasan gitu kan, yang mahram dan bukan mahram mereka tidak layani begitu ya, tidak semudah juga kita. Dan apalagi saya laki-laki gitu kan, tentu mereka akan memberi batasan sebelum saya melakukan penyuluhan. Nah, sebenarnya ini juga seperti ditahan itu ada prota juga di dalam mereka itu. Jadi ada pimpinan-pimpinan yang mereka, tapi mereka kan menolak gitu kan, menolak karena pemahaman mereka yang di pemahaman itu sudah pasti daerah itu, dan mereka sudah dalam pikiran mereka itu, oh ini menggunakan saya ini ya supaya saya lunas supaya bisa NKRI gitu. Nah, maka sebelum jauh ke sana kita lepaskan itu semua. Jadi kita lepaskan dulu tujuan utama kita tadi itu yang berkaitan dengan ingin menjadikan dia sebagai penyuluhan, apalagi ya ingin menjadikan dia netral apalagi itu. Jadi awal-awalnya itu kita bicara umum saja itu. Datang itu akan apa ya? Jadi kalau kita sudah mendeteksi tadi sesuai dengan 3P tadi ya, kita teliti, kita analisa bahwa yang bersangkutan ini ternyata penyakitnya ini gitu ya, penyakitnya kebodohan contohnya. Maka kita harus memberi pandangan gitu ya, artinya dengan ilmu yang kita balas gitu. Kalau dia kan juga kan ada juga yang kaya gitu kan. Kalau orang dia napiter kemudian kaya itu kita beri uang nggak mau, kita beri ekonomi nggak mau dia. Melainkan mindset mereka, kita tanam mindset cara pandang mereka itu ini yang paling utama itu ya. Yang paling utama itu memberi pandangan gitu. Pandangan aja. Terkait dengan awal-awal itu memang berat Bu ya, berat untuk meraih kepercayaan itu berat sekali memang. Apalagi kalau kita belum pernah kenal, belum apa gitu kan, kita ASN dan sebagainya. Nah, maka kita datang itu bukan sebagai ASN, tetapi panggilan nurani kita, ya, panggilan nurani kita itu adalah untuk merubah mereka, menyelamatkan mereka sebenarnya, menyelamatkan umat manusia sebenarnya. Nah, jadi harus kita lahir dari diri kita dulu, bahwa yang dia bisa juga, gitu.
mindset kita dulu, yang ditanam dulu bahwa eh, apalagi kita ARK gitu kan, yang ditanam pertama kali itu bukan kita mencari masalahnya dia, tapi kita selesai masalah kita, yaitu kalau ada konflik aman, bagaimana aman. Kalau kita udah tanamkan bagaimana jadi pertengahan atau menjadi aman dulu dalam mindset kita, maka kita mendatangi mereka tidak pro antara kita pro pada polisi, dia pro pada napiter itu sendiri, apa namanya teroris itu sendiri. Jadi kita kedua-duanya ini, kedua belah pihak ini, kedua belah pihak baik negara itu yang diwakili oleh Densus atau polisi gitu, kemudian dengan apa namanya, dengan napiter ini yang wakili kelompok kerasnya, kita berada di tengah-tengah itu, maka konflik antara keduanya ini bisa terselesaikan kalau mindset kita sudah tertanam dulu bahwa bagaimana aman, aman dulu. Kalau kita ikuti prosedur gitu kan, aturan-aturan yang ada, oh polisi pasti benar karena polisi itu punya bukti-bukti rekamannya, perlakuannya, tindakan-tindakan yang sebelum itu punya polisi melakukan penangkapan itu benar, kamu teroris. Nah, itu kita udah membela salah satu itu, membela kepolisian, walaupun sebenarnya benar ya, tapi kita ini adalah bagaimana tanamkan diri kita itu adalah benar-benar netral di kita dulu. Nah, atau kita melihat dari sebelah ini terorisme ini, oh kamu udah salah, kamu menantang NKRI dan sebagainya. Nah, artinya kita sudah membangun paradigma kita dulu, membangun teroris itu salah gitu, kayak gitu. Akhirnya kita udah nggak bisa menyelesaikan persoalan itu sudah itu, karena kita datang itu dengan mindset bahwa yang salah satunya benar gitu. Nah, ini yang pertama itu ya. Nah, kemudian apa tadi yang kedua tadi Bu ya? Yang mana? Porsi pendampingannya Ustaz antara porsi majelis pendampingan. Ya, dengan kegiatan psikososialnya dengan majelis taklimnya seperti apa? Antara kajian dan pendampingan yang sifatnya psikososial. ya. Kalau kita pendampingan itu kan begini ya, kita kan tahu ya udah mendata bahwa yang bersangkutan ini masih merah. Kemudian kita punya upaya ingin netralkan dia. Maka kita data dulu ini, kita data dulu istrinya gitu ya, istrinya baik kita datangi pendidikannya bagaimana gitu kan, anak-anaknya pendidikannya di mana dan sebagainya. Nah, ini menjadi permasalahan penting sebenarnya kita mendekati mereka itu, yaitu ketika hal-hal yang tidak normal. Contohnya anak yang sakit. Nah, anak yang sakit ini kita sebagai ARK ingin menargetkan dia ini menjadi netral gitu, atau ingin bisa menerima penyuluhan kita. Maka anak yang sakit, maka kita nih bantu menjadi dokter lah gitu ya, menjadi dokter, atau kita menggunakan mendekati mungkin contoh saya ya, yang kemarin yang merah ini kita permasalahan mungkin berbeda-beda ya. Yang merah ini ada satu raja lalu lintas gitu ya, ditahan dia di kepolisian itu motornya. Kemudian saya ketahui bahwa yang bersangkutan itu ditahan motornya. Maka langkah saya pertama yang saya datangi adalah bagaimana intel polisi yang saya kenal gitu. Saya berbicara sama dia. Apa saudara, ini saya punya binaan yang saat ini sekarang itu ditahan motornya. Bagaimana langkahnya? Ayo kita berbicara. Nah, dari intel polisi ini berbicara pada Polantas ini meskipun tugas dia kan terkoneksi juga. Kita berbicara pada Polantas itu agar membebaskan motornya ini. Walaupun polisi tadi membayar gitu kan, walaupun intel tadi itu baik intel Polda atau intel Polres itu membayar juga untuk kesatuannya itu untuk melakukan ini, tapi upaya gitu kan. Nah, tapi ini perlu bangun, makanya perlu bangun maksudnya itu adalah dari yang saya gambarkan tadi tiga tadi, perlu bangun aktor yang terlibat di dalamnya gitu. Kalau dia ini merah mesti kita gandeng intel Polda, intel Polres. Tapi selama ini saya maaf ya, saya kan juga kan bagian dari yang diawasi oleh Densus, sehingga komunikasi saya dengan Densus itu bukan kurang akur, tapi memang Densus itu protaknya demikian, tidak juga mendekati kita gitu kan. Dalam artian karena memang bukan tugasnya dia kan, mereka kan punya komandan gitu kan, komandannya memerintahkan perhatikan napiter ini, makanya dia perhatikan napiter aja, tidak memperhatikan kita. Apa namanya?
Jadi itu ya, jadi ini yang saya lakukan adalah ketika dia mengalami musibah gitu kan, seperti sakitnya, sakit anaknya, sakit istrinya, jadi kita datangi dokternya gitu. Dokternya kita ini menambah silaturahmi juga kita kepada dokter itu kan. Meskipun saya dari Kementerian Agama ini, kebetulan saya punya binaan ini, beliau ini pemahamannya begini, begini, bagaimana dibantu lah, bagaimana dan sebagainya. Ataupun kita punya minimal itu ya, memang harus kerjasama dengan stakeholder gitu ya, pemerintah setempat lah, yang mungkin barangkali kita bantu BPJS-nya atau apalah gitu kan. Yang penting dia menerima dulu administrasi yang ada di NKRI. Contoh, dulu kan mereka anti membuat KTP, nggak mau, membuat SIM nggak mau, mau membuat BPJS nggak mau, haram gitu kan, begitu mereka. Tapi kita upayakan ketika mereka dalam kondisi terpuruk seperti itu, satu jawaban itu mesti mereka BPJS. Maka kita bantu mereka. Ketika mereka menerima BPJS, sudah pasti dia akan menerima SIM, menerima KTP, menerima buku nikah. Karena mereka kan jarang menikah di KUA gitu seperti kita ya. Mereka jarang menikah di KUA, nggak mau tercatat itu secara itu secara togut lah gitu bahasanya ya. Mereka kadang-kadang nikahnya begitu-begitu saja gitu, nggak mau mendaftarkan diri. Nah, kalau dia udah menerima satu ini, sudah pasti menerima yang lain ini. Karena secara administrasi, hukum idarianya itu mereka sudah bisa menerima, mereka terima. Uh, itu penampingan memang berat Ibu ya. Sekali Ibu ini memang harus, tapi sekali Ibu mohon maaf Ibu, selama saya berjalan di sini, berada di sini memang atas pekerjaan saya gitu kan, saya cuma honor gitu kan, saya cuma honor tetapi ketika kita mewakafkan diri kita ke jalan ini, ya ada saja rezeki Bu, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada saja rezeki yang kita minta namanya. Siap, Ustadz. Ini jadi luar biasa. Terima kasih pencerahannya. Bu Nurmila, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Ini ada yang ketiga ya, ada yang ketiga nih ya. Ada terakhir kegiatan atau keahlian apa yang bisa diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan, yang masuk ke ini, yang ditinggalkan dari napiter tadi, biar tidak ikut-ikutan gitu Pak Ustadz. Ya, kita melihat dari skillnya ya, skillnya daripada keluarga atau menjadi tulang punggung ya. Ketika napiter ini berada di dalam, maka menjadi tulang punggungnya adalah istrinya gitu ya. Nah, menjadi istrinya. Maka kita lihat skillnya daripada istrinya ini, si istrinya ini. Apa yang bisa dia lakukan? Seumpamanya dia bisa membuat kue-kue gitu kan. Nah, meskipun kita tidak bisa membantu secara langsung dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk barang-barangnya dia ya, mungkin oven ke apakah apa mixer mungkin yang listrik itu ya, atau adonan atau modal usaha, minimal kita bisa lakukan adalah dengan kemampuan gaji kita yang kecil-kecil ini, membeli barangnya, kan dia kan menjual ya, dan mereka itu punya, kalau masih kuatnya ISIS dulu, mereka nggak mau berjualan kepada orang-orang kafir dan disebut kafir, orang PNS, Polri dan sebagainya di kafir gitu ya, nggak mau berjual ke sana mereka. Tetapi sudah berubah polanya sekarang itu, bahwa berjual beli itu dengan siapapun itu halal, ya. Hukum amalnya itu boleh. Maka kita minimal membeli dulu ya Bu ya, sebelum kita membantu dia itu ya, membeli. Dan kita arahkan teman-teman kita, penyuluh, atau mungkin kalau ada acara-acara di kantor kita, di kelurahan, di camat, atau sebagainya itu, kita berkolaborasi dengan mereka. Ini saya punya kawan gitu ya, bisa membuat jajan, seumpamanya, atau bisa membuat teh dan sebagainya. Maka pesan ke sini gitu. Jadi dengan kita membantu seperti ini, itu insya Allah Allah pertemukan ya, apa yang jadi hajat kita, Allah akan bantu ya. Jadi di tepi-tepi itulah kita, keberhasilan kita itu Bu. Dan terus terang Bu, ketika saya berada di situ, bisa membantu itu cuma merasa nikmat sekali. Meskipun mereka masih keras. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, seiring waktu, mereka akan bisa memahami ya, dan bisa menerima keadaan yang seperti itu ya. Nah, itu Bu ya. Jadi kita lebih bagus lagi kalau kita punya channel gitu ya, di BNPT mungkin. Tapi sekarang BNPT sudah dipangkas juga anggarannya gitu ya. Atau mungkin yang dari mana lah gitu kan, yang tidak ke perlindungan perempuan barangkali ya,
yang kalau kita dan perempuan itu kita bagaimana bersama dengan LPA dan sebagainya, lembaga perlindungan perempuan dan anak itu kita komunikasi dulu, datang ya, saya penyuluh agama punya binaan begini-begini ya, disampaikan begitu. Barangkali bisa berkolaborasi dan dia bisa menjadi program mereka atau diusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan anggaran untuk membantu mereka gitu ya. Tentu dengan teknik tadi Bu ya. Ustadz Gunawan, kalau saya ini kendalanya sebenarnya gini, Ustadz. Kan napiter yang saya bina ini rata-rata rumahnya jauh-jauh. Dari yang dekat di mana mereka tahan tuh justru nggak ada gitu. Nah ini kan saya punya program pendampingan ke keluarga. Nah ketika datang ke keluarga itu sifatnya ya hanya insidentil membantu sebisanya ketika datang gitu. Sedangkan pengennya kami itu adalah ketika reintegrasi napiter itu ke keluarganya ini udah siap gitu. Nah, kendalanya adalah keluarganya ini kadang-kadang pemahamannya juga masih dengan pemahaman yang salah, yang ekstrim dan sebagainya. Nah, ketika kami datang itu juga nggak bisa langsung one shot kemudian langsung selesaikan problemnya. Seringkali ketika reintegrasi ke keluarganya kembali itu ada yang tidak diterima dan kemudian ada yang diterima tapi keluarganya juga masih konteksnya merah juga dan sebagainya walaupun mungkin tidak mengemuka di aksinya ya, tapi ekstrim dan radikal itu masih ada gitu. Ini kadang-kadang eh, gimana caranya tuh proses deradikalisasi yang dilaksanakan di penjara itu yang bertahun-tahun itu dikembalikan ke keluarga itu nggak mentah lagi itu yang sering jadi problemnya sih. Ya, baik. Memang kembali pada karakter juga Bu ya. Kultur daripada seorang itu atau kultur daerah atau karakter daripada seorang itu ya. Khusus di Bima ini memang karakternya demikian gitu kan. Terus terang saya juga sebenarnya pernah mengusulkan kepada, nggak logis sebenarnya, usul kepada juga pada pemerintah daerah dan juga sudah berbicara pada eh, kepala rutan yang di Bima. Di Bima ini belum ada lapas, tapi ada rutannya aja yang ada. Karena kalau rutan kan nggak ada pembinaan gitu kan. Kalau lapas kan ada pembinaannya. Maka saya usul kepada mereka itu agar adanya lapas. Adanya lapas. Jadi pemerintah daerah itu menyediakan lahan gitu kan. Dan Kementerian Dalam Negeri atau yang menangani masalah lapas itu bisa membangun lapas di Bima. Supaya kenapa? Supaya orang-orang yang terkena tahan seperti terorisme yang keras ini yang nggak bisa dibina di luar, kita bina di dalam sini. Yang karakternya kita pahami gitu kan. Kita bisa karakter pahami bersama dan kita bisa menggunakan keluarganya gitu kan, keluarganya untuk memberikan pemahaman kepada ini. Uh, saya kurang menangkapnya kaitan dengan apa nih yang terakhir tadi, yang Iya, sudah. Iya, sudah cukup, Enggih. yang bagaimana tadi yang terakhir tadi? Share ini aja pengalaman Enggih. Sudah kan tadi dijawab tentang kegiatan untuk ke keluarga, Enggih. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke. Ya. Iya, Enggih. Demikian ya, Bu Citra ya. Sudah cukup, nanti bisa dilanjut di luar forumnya, Enggih. Iya, Enggih. Kami persilahkan kepada Ibu Luatul Paujati. Enggih, silahkan Bu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Luatul Paujati dari penyuluh agama fungsional dari Kabupaten Banyumas. Dengar ya? Ibu? Enggih, jelas. Kok sepertinya jelas. Oh iya. Oh jelas. Oke. Ini tadi saya sebenarnya mau bertanya seperti yang ditanyakan sama Bu Citra, tapi sudah terjawab semua. Oke. Kemarin saya kan nonton film Sayap-Sayap Patah 2 apa ya? Itu kan cerita tentang itu kan cerita tentang ini napiter, tentang napiter ke apa teroris kayak gitu. Saya jadi berpikiran, apakah bisakah penyuluh kita itu bisa menjadi aktor bermain film yang filmnya itu tentang teroris itu loh. Mungkin
itu berkenaan dengan penyuluhan bagaimana, kemudian ada ya film yang benar-benar lepas, ada napiternya, ada penyuluhnya kayak gitu. Bisa nggak nanti setelah itu kita sebarkan ke semua masyarakat se-Indonesia, disuruh nonton. Itu Kementerian Agama nanti yang harus menggelontorkan uang untuk kegiatan itu. Aktor-aktornya penyuluh dong harus. Nah, nanti kan setiap kabupaten itu bisa dimintain bantuan untuk membeli tiket film itu. Itu kan malah lebih inilah efektif lagi ketika kita misalkan memberikan pengarahan, ketika kita kan penyuluhan tentang napi-napi, terus pada keluarga-keluarga napi, mungkin itu yang khususnya ya ke napinya. Masyarakat-masyarakat yang belum mengenal tentang napi, teroris kayak gitu, kan mereka lebih mengetahui lagi nantinya, lebih memahami, oh napi teroris seperti itu, oh seperti itu. Kita ceritakan di dalam film itu. Bisa nggak misalkan seperti itu? Mungkin seperti itu yang bisa saya tanyakan untuk Pak Gunawan, Bang Naif, ini pemainnya, dan Pak Surya yang saya tahu nih ada di sini. Nah, mungkin hanya itu. Matur nuwun sama moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi dari Ibu Lu'luatul Faujiati. Mungkin bisakah kita bikin film supaya bisa bimbingannya ke naviternya langsung dan bisa dilihat oleh seluruh ini rakyat, seluruh bangsa kita. Mungkin ini jadi bahan masukan ya, Pak ya. Gitu lewat ini. Mungkin hanya ini saran, tanggapan seperti itu, Pak. Ya, baik. Kalau kita membuat film gitu, memang kemarin memang ketika saya mengikuti Penyuluh Award tahun 2023 itu, kita dituntut untuk membuat video bagaimana kita dengan binaan gitu ya, dengan Asnapiter gitu ya. Nah, kita bisa membuat bagaimana saya memberikan edukasi, memberi pemahaman terkait dengan wawasan kebangsaan, kemudian divideokan. Cuma video itu kita sebar gitu kan, mengingat sensitifnya dan privasinya daripada masalah terorisme itu. Tetapi kalau memang dari Kementerian Agama, Kasubdit yang bisa menampung ini usulan cemerlang ini untuk difilmkan, ya bagus juga ya Bu ya. Bagus juga menurut saya itu kalau memang itu salah satu upaya kita ya, atau menunjukkan bahwa Kementerian Agama itu hadir terhadap permasalahan umat seperti ini. Artinya bisa juga kalau kita bisa, tentu ini kan dengan tentunya yang di atas kita gitu kan. Kita hanya aktor saja kalau dalam masalah itu gitu. Nah, jadi begitu Ibu ya, saya tidak bisa untuk masalah kita apakah kita bisa atau tidak itu ya. Kalau kemarin tuntutannya kalau kan siap jadi artis hanya nanti. Mana Bu? Daftar jadi artisnya. Iya. Iya, mungkin itu ya Pak ya. Ini terakhir mungkin karena berhubung waktu, mungkin ada di kolom chat ini ada Assalamualaikum Pak, kira-kira awal melakukan penyuluhan pada ex-napiter itu ada kendala. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi kembali ke awal pas pertama kalinya Bapak melaksanakan penyuluhan kepada ex-napiter tersebut. Mungkin itu Pak, bisa langsung ditanggapi. Sudah pasti ya, kalau namanya kendala itu sudah pasti ya. Saya sendiri pun bahkan dikafirkan gitu kan, dikafirkan oleh mereka karena kita mungkin dari yang sudah membelot ya. Ini kan sebenarnya yang makalah yang kita bagikan nanti, yang makalah yang kita bicarakan saat ini sebenarnya menceritakan diri pribadi saya sebenarnya, karena memang saya itu berangkat dari pemahaman yang demikian gitu kan. Kemudian sekarang feedbacknya adalah kembali ke penyuluh itu. Jadi yang diceritakan oleh
makalah itu sebenarnya menjadi penyuluh agama, menjadi pelaku penyuluhan, sebenarnya secara pribadi sebenarnya diciptakan di dalam makalah itu kan, nanti kita dibagikan oleh panitia nanti. Panitia debat yang mudah-mudahan bisa membagikan itu, juga nanti bisa membagi apa namanya poin-poinnya, kita hilangkan dulu foto-fotonya. Ya. Jadi tantangan besar, Bu. Dulu saya pernah dikafirkan oleh mereka ini yang sudah NKRI sekarang ini. Nah, mereka sampai 2 kali masuk penjara. Masuk penjara dalam permasalahan yang sama, yaitu masalah terorisme. Jadi gini, jadi penyelesaian negara kan sudah 2 itu tadi ya, dengan soft, dengan hard, dengan keras, dengan lunak. Kita datangi dengan lunak. Nah, kalau tidak bisa dengan lunak, maka dengan kekerasan, gitu, atau dengan penangkapan, ya. Itu yang bisa dilakukan untuk untuk apa namanya. Dan terus terang saya pengalaman begitu, bahkan kita ini dihujat di sosmed, dihujat mati-matian kita. Tetapi kita memang harus bersabar gitu kan, karena memang hidayah itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita harus yakin bahwa Allah akan menyelesaikan masalah kita gitu kan. Kita gantungkan segala urusan kita kepada Allah. Jadi dulu saya bahkan dari target untuk operasi terorisme, ancaman dari terorisme, bahwa Pak Agung itu kita eksekusi. Nah, saya yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hidup mati kita di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka sebelum melakukan aksi itu, mereka duluan ditangkap oleh aparat Densus 88. Saya berterima kasih pada aparat Densus 88 itu, karena memang mereka nggak tidur gitu untuk memperhatikan mereka-mereka yang masih keras itu, ya. Ya. Jadi sebelum mereka melakukan berencana saja, apa namanya, mereka sudah ditangkap. Bahkan pengakuan sampai sekarang yang udah NKRI ini, dulu Pak Gun saya mau begini-begini antum, tapi dari keburu ditangkap gitu. Artinya bahwa segala upaya itu yang dilakukan oleh negara itu dipraktekkan begitu ya, dipraktekkan yang terlibat dan sebagainya itu yang berkaitan dengan kayak contoh saja yang penembakan yang terakhir di Bima itu kan tahun 2017 gitu ya, terhadap 22 anggota polisi. Nah, maka yang terlibat dalam sini yang meminjamkan motor semuanya itu, bahkan yang ojek saja itu ditangkap semua gitu. Artinya siapa yang terlibat dengan aksi maka ada hukumannya. Kalau mungkin yang baru-baru ini yang ditangkap baru-baru ini, wallahu alam ya, kita nggak tahu itu kan haknya Densus itu kan, yang bisa melihat secara politiknya seperti apa sehingga mereka ditangkap itu, walaupun mereka secara kasat mata kita tidak melakukan aktivitas membuat bom, merakit bom atau menyiapkan senjata dan sebagainya. Barangkali itu kan ada hal-hal yang lain yang berkaitan hukum, berkaitan dengan undang-undang intelijen dan sebagainya, itu yang memang mengancam satuan NKRI. Jadi itu ya, jadi ancaman memang ada, Bu. Nah, cuma kita ini melewatinya itu memang harus dengan sabar gitu. Bahkan sampai ancaman jiwa. Nama kita kan berhadapan dengan teroris ini kan, bukan berhadapan dengan itu bedanya kelompok terorisme itu berbeda dengan kelompok lain. Karena ancaman itu kaitan dengan pembunuhan, Pak. Kaitan dengan penghalalan suatu jiwa, penghalalan suatu darah gitu. Nah, ini yang sebenarnya mau saya bagi semua pengalaman-pengalaman itu, tapi kan memang kan waktu gitu kan, Bu ya. Kalau ada yang lebih jauh lagi masalah bagaimana apa namanya, kita melakukan penyuluhan jarak jauh gitu kan, jarak jauh yang di Poso yang di Gunung Biru kita bisa turunkan gitu, untuk menyerahkan diri dengan penyuluhan. Nah, jadi kalau bukan hanya 1-2 orang gitu kan, udah banyak gitu yang kita yang kalau kita cuma kita kan nggak ingin terkenal di bumi gitu kan, kita ingin itu terkenal di langit saja, nggak usah terkenal di bumi gitu kan, orang nggak tahu kita nggak apa-apa. Nah, yang penting kita bisa berbuat untuk kemanusiaan gitu ya, menyelamatkan jiwa teroris itu sendiri, menyelamatkan jiwa-jiwa yang haram ditumpahkan, jiwanya masyarakat, jiwanya anak-anak kecil, dan keberlangsungan mereka ini. Nah, sekarang ini ada saya contoh ini ada seseorang ini, ada salah seorang Ikhwan yang di Poso ketika tahun 2012 itu ya, memasang ranjau ya, setelah dieksekusinya 2 polisi itu,
mereka memasang ranjau. Nah, masang ranjau, kemudian eh, ranjau itu meledakkan dirinya. Salah satu Iwan Iwan di Bima, ya, di Bojo di daerah Majalah Bedahu. Kemudian dia punya anak di Bima ini, yang anak di Bima ini. Umurnya sekarang sudah 10, 11 tahun ya, 12 tahun ya. Nah, saya pernah tanya, Aina Abi, kemana bapakmu gitu ya, bapakmu. Apa jawaban anak kecil ini? Dibunuh polisi. Bayangin aja, siapa yang memasukkan pemahaman ini pada anak kecil yang seumur ini? Dibunuh oleh polisi, padahal nyatanya orang tuanya itu adalah menancapkan ranjau, kemudian ranjau itu meledakkan dirinya. Artinya senjata makan tuan lah, gitu ya, meledakkan dirinya. Tetapi yang dipahami yang masuk pada anak ini adalah dibunuh oleh polisi. Nah ini menjadi makanya saat ini kan meskipun terorisme di Bima ini, penangkapan di Bima tahun lalu terakhirnya. Nggak tahu tahun ini, belum tahu ya. Tapi seakan-akan nggak berhenti terorisme ini. Jadi seakan-akan bom waktu. Makanya saya tampilkan di awal-awal tadi itu ada bom waktu. Karena begitu terus sewaktu-waktu meledak, bisa bisa juga aman gitu kan ya. Tergantung daripada pemantik-pemantik itu berfungsi atau tidak gitu. Nah, sampai anak kecil seperti itu, Bu. Nah, seperti itu anunya apa namanya? Maka anak kecil ini kalau masih dibiarkan begini terus ini akan menjadi ancaman untuk para aparat kepolisian gitu kan. Nah, itu yang mungkin Ibu ada yang bisa dipahami, mungkin Ibu ada yang Iya, demikian tadi paparan dari mungkin sudah memahami lah, Bu. Oke, dari Ustadz Gunawan. Nah, sebelumnya kami ingatkan kembali kepada para peserta webinar Depak kita malam ini agar jangan lupa mengisi link absensinya dengan email yang aktif. Jadi nanti sertifikatnya akan di terima kasih pada Ustadz Gunawan atas paparan materinya. Mungkin ada sedikit kesimpulan yang bisa ulun tangkap. Di sini kita peran penyuluh agama Islam dalam kepada ex-napiter ini terbagi dari beberapa faktor. Ada faktor kebodohan, ideologi, kultural, ekonomi, sosial, dan politik, serta kebijakan pemerintah. Nah, mungkin pola pembinaan beliau adalah dengan melaksanakan deradikalisasi, yaitu pendekatan secara lunak dan juga pendekatan secara keras. Nah, di mana beliau melaksanakan pembinaan dari berbagai lini, yaitu ada pendekatan keamanan, ada moderasi beragama, dan juga pemahaman tentang bagaimana cara mengubah ideologi. Dan pelaksanaannya itu tidak hanya 1 atau 2 kali. Jadi pembinaannya itu terus-menerus dengan waktu yang cukup memakan waktu. Jadi semoga usahanya akan terus berlanjut. Nah, di mana menjelaskan bahwa peran dan pendekatan pola pembinaan tersebut dilakukan dalam mendampingi kelompok rentan radikalisme dan terorisme tersebut sejatinya menjadi tugas penyuluh agama yang terdaftar yang terdaftar dalam Kementerian Agama demi rasa aman dan keutuhan NKRI. Diharapkan agar semua elemen masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai filsafat hidup. Karena itu harus dijaga dan dipertahankan karena merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Mungkin jika ada yang masih mungkin pertanyaan atau apa, bisa langsung berhubungan kepada beliau ya Pak. Bisa langsung Japri atau apa. Mungkin bisa nomor WA-nya Pak disampaikan kepada ini peserta Zoom. Mungkin ada yang masih ingin bertanya, jadi bisa lebih ini. Ya, bisa Bu, dengan senang hati. Saya untuk permasalahan ini, saya dengan senang hati untuk bisa dihubungi 24 jam Bu ya. Iya, boleh Pak disebutkan.
ya. Nggih, boleh ditulis di kolom chat, jadi bisa nanti peserta Zoom-nya bisa menyimpan dan kayak sepertinya karena kita waktu jadi banyak masih yang penasaran 08 dan ingin bertanya, Inggih. 5 Ya, ya. Pak. Ya, 183 08 085 5 183 183 918 9 18 18 008. 008. Nah, mungkin itulah. Oke, Pak Ustadz Gunawan. Iya, demikian tadi mungkin saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan salah hilap mohon maaf. Kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak mungkin dan yang Ibu, berkenan ini jika berkenan untuk menyalakan kamera, kita akan melakukan foto bersama. Di sini ada 5 slide. Saya hitung untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua yang berkesempatan hari malam ini. Sehat selalu semua. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustaz Gunawan, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Gunawan, Bu warahmatullahi Haja, wabarakatuh. Bang Naib. Sehat selalu. Sama-sama Bu Citra, mohon doanya sampai biar ketemu Ibu lagi. Masuk seleksi Terima nasional. kasih. Mohon undur diri. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Udah selesai. Terima kasih Pak Ustadz Gunawan.